Annyeong. Hari ini aku akan bacain cerita judulnya Villain yang terinspirasi dari Park Ji-hoon. Yang sini ada deskripsinya. Ji-hoon bilang dia pengen jadi bad guy. Inilah saatnya kita buat dia jadi villainnya. Aka villain. Enggak, bacanya enggak gitu. Villainnya villain, aka villain. Villain itu apa sih? Tokoh jahat ya, antagonis ya. Ini adalah cerita bikinan gue. Mampir ke sini guys, mampir ke sini. Ini istri jahe. Gue nggak ngerti kenapa gue namain gini, dan gue nggak ngerti kenapa di saat-saat terdesak ini malah membuat cerita ya. Jadi hari ini gue habis tes TOEFL, terus besok harus bimbingan, dan 2 hari ini malah nulis. Gimana ya, malah bikin cerita. Tapi gimana ya, rasanya nggak enak kalau punya pemikiran tapi nggak dituangkan ke dalam cerita gitu ya. Pokoknya ini dah, katanya Park Ji-hoon tuh pengen dia jadi mencoba memerankan jadi bad guy. Gue inget-inget drama-dramanya dia. Gue udah nonton hampir semuanya kali ya. Gue inget-inget dia itu tokohnya kalau pas kayak marah-marah, emosi-emosi gitu adalah kondisi dia kayak jadi korban, kayak bukan jadi jahat gitu loh. Walaupun kayak marah-marah ya gitulah, jadi korban. Jadi kayaknya jadi heroinnya gitu, jadi tokoh baiknya. Dia belum pernah jadi tokoh jahat seingat gua. Tapi gimana ya, dia wajahnya nggak cocok seimut itu. Lihat deh, seimut itu jadi tokoh jahat. Tapi ya gue cobalah di sini ya gitu. Kita ke episode pertama. Writer name Omo mode terang aja. Gue udah bersiap mau tidur, tapi wajah Ji-hoon terngiang-ngiang di kepala, muter-muter bagai kucing ngejar buntutnya. Bisa lo bayangin nggak? Habis itu ngedip-ngedipin mata. Aku pengen jadi villain. Gue bisa denger suara Ji-hoon. Ya, tipe lagi. Sok-sokan nyeremin padahal super kiowo. Oke deh, gue memantapkan hati. Gue akan jadikan lo villain super. Orang jahat di atas orang jahat. Malam itu gue mengetik-ngetik terus, menuangkan segala ide yang gue punya. Menyeringai, tertawa jahat khas villain. Membayangkan wajah menakutkan dengan luka di wajah, tatapan tajam, tatapan membunuh, mata elang, mata buaya, nggak ada lagi. Ada darah, air mata, teriakan minta ampun, teriakan minta tolong. Siksa dia, siksa. Terima kasih. Kok terima kasih? Wait. Gue baru sadar. Gue berusaha mengerjapkan mata gue berkali-kali. Ini bukan kamar gue. Ini bukan daerah tempat gue tinggal. Ini gue di mana? Kue hangat, silahkan dibeli. Tahu rebusnya. Aku jual ikan segar. Itu siapa orang-orang itu? Kok pakaian mereka kayak gitu, kayak orang zaman dulu? Ini mimpi. Wah, ketiduran gue. Wah, gue tampar pipi gue. Sakit. Ini mimpi beneran kan? Gue harus bangun. Plak. Tapi kok sakit? Mana gue nggak bangun lagi, ini gimana? Tiba-tiba ada ibu-ibu datang nunjuk-nunjuk gue, dan seorang bapak-bapak dengan tombak panjang mendekati. Aku udah bilang kan, Nona ini tidak. Bentar, ibu-ibu suaranya nggak gitu. Aku udah bilang kan, kok gitu sih? Gimana ya, pokoknya ibu-ibu lah. Aku udah bilang kan, Nona ini tidak dalam kondisi baik, Tuan. Tadi dia berusaha menghadang kereta kuda agar diinjak kuda. Ibu itu histeris menceritakan tentang gue. Aigu, ini kayak ibu-ibu Korea tuh. Aigu, lalu dia tadi juga sengaja tidur di jalanan. Ya Tuhan, bagaimana ini? Tolong Nona muda ini, Tuan. Wait, apa sih ini? Gue mimpi aneh banget ini. Dan sekarang gue ada di Korea ya ini? Bukan Korea cuy, ini mah Joseon. Pedagang yang memenuhi pinggir jalan, rumah kayu, baju hanbok, sendal jerami. Gue pakai baju hanbok sama sendal jerami. Kenapa penampilan gue segininya? Kenapa gue nggak pakai hanbok cantik kayak di foto-foto itu sih? Mana gue nyeker lagi? Astaga. Jadi yang pakai sendal jerami orang lain, tapi gue nyeker. Astaga. Akhirnya disinilah gue. Semacam kantor keamanan. Gue nggak yakin ini pos satpam atau kantor polisi.
Gue udah berusaha, bangun tapi nggak bangun juga. Gue berusaha nabrakin kepala gue di meja, sakit cuy. Nona muda, kau terpisah dari rombonganmu atau dari tuanmu? Atau kau sebenarnya budak yang melarikan diri? Sebenarnya aku tidak peduli. Yang penting kau beritahu namamu. Kau boleh pergi. Aku tidak tahu namaku. Nona, kau ini gila atau kenapa? Nama sendiri kenapa tidak ingat? Aduh, apa gue ngarang nama aja ya? Siapa dong? Gue gak terpikirkan nama apapun. Gue sebelum ini ngapain sih? Oh iya, gue bikin cerita Jigun jadi villain ya. Oke, yang gampang aja lah ya. Yang gue bisa tulis tulisan Koreanya ya. Kia. Apa? Gue bisa denger suara ini polisi Koreanya. Mo? Gitu. Gitu gak sih? Ini petugasnya budek apa ya? -5. Artikulasi kurang jelas. Siapa tuh? Namaku Kia. Kim Kia. Gue nggak bisa kepikiran selain merek mobil satu ini, kepikiran nama maksudnya. Karena nulis nama gue, setelah nulis nama gue dengan belepotan, karena gue nggak bisa pakai kuasnya. Kenapa kuas buat nulis gede banget dah? Gue akhirnya dibolehin pergi. Nah, gue harus kemana? Ini gue di mana? Jangan-jangan yang kayak di cerita-cerita itu ya? Kalau gue masuk ke dalamnya, apa istilahnya sih? Oh iya, isekai. Aduh, mana cerita tentang Joseon yang gue baca tuh banyak lagi. Ini cerita yang apa? Gue gak ngerti timeline gitu. Gak gue inget nama karakter, gak gue inget. Nasib gue gimana ini? Mana gue lapar banget, pengen donat, pengen martabak, pengen seblak, pengen mie gacoan. Banyak banget orang jualan makanan di sana, tapi gue gak bawa uang sepeser pun. Hei kau, hei, apaan tuh? Orang itu nunjuk-nunjuk siapa? Kok liatin gue? Ngejar gue anjir. Mama, takut banget ada orang jahat ngejar gue. Dunia ini jahat banget. Di luar kenapa banyak orang jahat? Kenapa ya Tuhan? Kenapa rupiah anjlok? Kok ke situ sih? Ini kenapa ngejar gue? Sialnya bapak ini gesit. Gue sampai dijambak, boy. Aku bisa jalan sendiri, Pak. Aku nggak akan lari, Pak. Aku nggak akan lari. Gue pengen nangis, Mama. Sekali lagi kau kabur, tak ada makanan selama seminggu. Sungguh budak merepotkan. Tuan yang ingin membeli baru saja sampai, kenapa malah kabur? Wait, shock gue. Budak katanya. Gue dibeli. Kepala gue pusing banget. Mana jambakan di rambut gue tetap kenceng walaupun gue nurut jalan. Ini kayaknya beneran mimpi buruk deh. Tapi kenapa semenyiksa ini? Isekai nggak selamanya indah, bro. Apalagi ternyata peran yang lu rasuki adalah budak. Sekali lagi budak zaman edan macam apa ini? Itu episode pertama. Kita kayak episode kedua. Realitas budak yang baru aja gue tulis tadi. Gue tadi juga nulis horor. Ada satu cerita lain yang horor, tapi gue terlalu takut untuk baca. Gak mau gue. Gimana sih gue ini? Ya pokoknya gitu dah. Realitas budak. Gue masih di sini, di Korea zaman dulu, bersama budak-budak yang lain yang asal-usulnya beragam. Ada budak kabur, ada dari bekas budak, ada bekas budak keluarga pengkhianat kerajaan, ada yang karena terlilit utang, ada yang emang dijual keluarganya sendiri, ada yang dari lahir di sini, alias jadi budak dari penjual budak. Rumah kayu tua ini kumuh dan menampung sekitar 30-an budak dengan variasi umur. Gue menebak umur gue sendiri mungkin 13 atau 14 karena fisik gue kecil. Tunggu. Bisa jadi cerita ini gue kurang gizi kan? Gue stunting gitu, jadi badannya kecil. Wah, sayang banget sih ini. Kudunya proyek MBG dijalankan di sini kan ya lumayan ya. Semua pasti sangat bersyukur. Karena gue kabur tadi, jadinya ada satu wanita yang terbeli. Kalau gue gak kabur, gue dibeli orang. Tadi yang kata Pak Tua di pojokan itu. Yang beli itu Yang Ban tuh bangsawan. Yang Ban pemilik tanah pinggir laut, alias bangsawan pemilik banyak kapal dagang. Kudunya gue biarin aja diri gue dibeli tadi ya kan. Kan lumayan kabur pakai kapal ya, macam Luffy gitu. Mencari One Piece gitu. Daripada di sini kan dikasih makan roti keras 1 biji doang, nggak mandi, lesehan beralaskan tikar jerami doang. Buset dah, kasihan amat. Gimana caranya gue dibeli orang ya? Ini konotasinya dibeli beran dibeli gitu ya.
Ini realitas, Bre. Kalau kita ingin keluar dari situasi menyedihkan ini, step pertama adalah melakukan hal yang realistis, ya kan? Kalau kabur nggak berhasil, jadi pilihan lainnya adalah mempromosikan diri. Oke, gue udah pelajarin selama mantengin live jualan di berbagai e-commerce. 1. Kenali produk alias diri gue sendiri. Apa keunggulan gue dari produk lain? Apa benefitnya kalau beli gue? 2. Percaya diri dan ngomong terus, non-stop. Macam live 24 jam kalau bisa. Oke, let's go. Gue berdiri di jendela paling besar di ruangan ini yang berhadapan langsung sama jalan yang dilewati banyak orang. Tuan-tuan, nyanyi-nyanyi, aku adalah budak paling cantik di negeri ini. Aku bisa bernyanyi K-pop. Kau tahu K-pop? Aku juga bisa menari. Lihat, tanganku luas kan, bergerak seperti uget-uget. Orang-orang tuh mulai berkumpul di luar jendela. Kalian bisa beli aku ya, atau kabarkan ke orang-orang ada budak muda yang serba bisa. Aku bisa bersih-bersih, aku bisa menghibur, aku bisa menyanyi dan menari. Aku juga bisa memberikan tebak-tebakan. Apa yang berwarna coklat tetapi bisa menendang? Orang-orang berbisik mendapat jawabannya. Jawabannya adalah kuda. Lucu kan? Lucu kan? Sebar receh banget. Gak lucu ya, please, gak tau. Aku bisa menemani perjalanan kalian. Kalian tidak akan bosan. Lihat, aku cerewet sekali kan? Segera ya, segera jika ingin membeliku. Ada potongan harga khusus dalam 1 jam ke depan. Jangan sampai kelewatan. Jangan lupa sampaikan ke tuan dan nyonya kalian. Nah, gitu. Kurang lebih sejam mulut gue berbusa dan sekarang haus banget. Nona, jalanan di sini adalah jalanan desa yang warganya hanya bisa makan air dan tepung. Tidak, kurang nih, tipu ya. Tidak ada bangsawan atau tuan tanah yang lewat sini. Mereka menempatkan kita di desa kecil ini karena menghindari pajak. Sia-sia saja, Nona. Pak tua di pojok ruangan berbicara. Pak tua, jualan budak itu kena pajak? Gue nanya sambil ngos-ngosan nih, ngatur napas. Tentu saja, semua harus bayar pajak di sini. Khusus desa ini, pajak boleh berupa jagung. Itu sudah murah, tidak seperti daerah lain yang harus dibayar dengan beras putih atau kepingan perak. Duh, gimana nih? Ternyata zaman ini ekonomi juga sulit. Mungkin kalau zaman ini ada job fair kayak di dunia modern, kayaknya bakal membludak juga deh. Mau keluar dari jeratan kemiskinan kok ya? Udah pengen nyerah dulu, macam mustahil. Masih hidup aja syukur. Budak itu berapa ya harganya ya? Gue duduk jeplak di depan Pak Tua. Beliau mendorong 1 kendi air ke depan gue. Nona, sebelummu dibayar 1 sapi. Itu mahal. Sapi kalau sekarang berapa rupiah sih? Bentar lagi Idul Kurban kan? Tapi gue cuma mampu korban perasaan. Tentu saja mahal. Jika tanpa sapi bagaimana menghasilkan susu? Para Yangban suka sekali susu hangat belakangan ini. Dan sampai seminggu selanjutnya, gue live streaming menjual diri di depan jendela. Tiada henti. Dan orang-orang udah mulai bosan. Tuan yang menjual gue juga udah malas menegur, bilang kalau itu sia-sia. Paham ya? Gue rasanya paham rasanya. Live streaming berjam-jam tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang beli. Oke. Ya, tidak semua bangsawan menginginkan budak bodoh. Minimal harus bisa membaca atau berhitung. Itu realitasnya. Orang-orang zaman ini tuh cari-cari. Mereka pilih-pilih. Tapi gue bilang, gue bisa bikin tebak-tebakan. Warga desa saja sudah bosan dengan teka-tekimu. Iya juga ya, lemes gue. Gak pernah gue ngerasa sepengangguran ini dah. Dulu senganggur-nganggurnya gue di rumah itu gue luluran, maskeran, merawat diri, walk out, nonton drama, nyanyi, dengerin musik, baca novel, baca manhwa, ataupun berlama-lama berendam di air panas. Lah di sini nggak ada apa-apa. Nggak ada informasi soal politik yang didengar, nggak ada informasi soal dunia luar. Kan kalau gue tahu siapa nama raja atau siapa gitu, gue bisa inget-inget ini gue isekai ke cerita apa. Lah, ini nggak ada sama sekali. Nama desanya pun asing di telinga gue, dan wajah-wajah orang di sini nggak ada yang gue kenal. Duh,
Dasar gue kalau baca manhwa pun gue gak terlalu merhatiin muka karakternya, agak menyesal sih, tapi mau gimana lagi. Gue ngedance K-pop pun di sini nggak ada yang terhibur. Mereka taunya lagu-lagu khas zaman dulu yang bahasanya nggak gue pahami. Menangis. Nggak ada yang tahu root, nggak ada yang nanggepin gue dengan what gitu. You know what he say to me? What? You're so rude. Gue nyanyi sendiri, menggila sendiri. Pengen buang, pengen nonton K-pop, pengen nonton drakor, dracin, pengen mam es krim. Malam itu gue izin, gue mau healing, izin gue buat ke sungai. Gue pengen mandi, gue pengen menenangkan diri. Malam di sini gelap banget, gak ada pencahayaan selain cahaya bulan dan bintang. Tapi itu semua bikin bulan dan bintang cerah dan jelas banget, indah banget. Walaupun gue nggak tahu sekarang gue di mana, tapi gue bersyukur langit malam tetap indah. Sayangnya dikit aja sih, gak ada yang jualan bakso bakar atau cotton candy kayak di alun-alun gitu. Pelan-pelan gue mencelupkan diri ke air sungai yang jernih tapi dingin banget. Gue membasuh muka gue berkali-kali. Gue basuh tangan, gue gosok-gosok rambut gue yang super gimbal, gue gosok-gosok gigi pakai daun dan batang kayu berkali-kali. Ada satu hal yang gue syukuri di kondisi ini adalah gue enggak menstruasi. Dah tuh, itu aja deh, gue bersyukur sama Tuhan. Dengan apapun yang kau takdirkan nanti Tuhan, apakah gue bakal dibeli tuan tanah atau bangsawan atau siapapun itu, atau gue tetap di sini nggak dibeli siapa-siapa sama sekali, gue tetap bersyukur. Terima kasih atas hidup ini Tuhan. Besok gue akan coba peruntungan lain. Gue akan ngamen atau nari, mungkin nari yang ala-ala sok lentik-lentik gitu kayak tarian zaman dulu, biar dapat uang, bisa beli makanan, beli baju atau beli sabun. Gue pasti bisa survive, gue kuat kok, gue pasti bisa. Walau gue harus mandi di sungai sambil nangis kayak sekarang, gak apa-apa, gue bisa kok, gak apa-apa. Nantikan cerita si Kim Kia ini di zaman Joseon yang dia tiba-tiba jadi budak, isekai jadi budak ya gitulah. Nah ini kelihatan nih cerita satunya yang gue tulis, horor nantangin Samokji ya. Kalau lu penasaran cerita horornya gimana ya baca aja, soalnya gue nggak kuat untuk membacakan karena gue bayangin aja gue selama nulis aja gue udah takut sendiri gitu ya. Pokoknya gitu. Makasih semuanya, selamat tidur, bye bye.